Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya. Hari ini ya weekend, kita bersyukur menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita boleh memuji Dia, memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini dari Yehezkiel pasal yang ke-29. Yehezkiel 29, kita lihat di sini firman Tuhan secara ditujukan kepada Mesir dan Firaun, di mana mereka didisiplin oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Tentu ada alasannya, ya hampir sama dengan bangsa-bangsa lain yang dihukum oleh Tuhan karena kesalahan mereka, dosa mereka, ada dosa kesombongan juga ya, dan mereka tidak mau tahu dengan Tuhan, dan juga mereka ambil bagian dalam penganiayaan atau penindasan kepada umat pilihan. Nah, coba kita melihat firman Tuhan di Yehezkiel pasal 29 ayat 1 berkata begini ya. Pada tahun ke-10 dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 12 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Firaun raja Mesir dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Jadi ini salah satu kesombongan daripada Mesir, daripada Firaun. Coba mereka berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Wow. Ya, ini lagi-lagi kita melihat kesombongan manusia, ya, di mana dia merasa hebat sehingga menyaingi Allah. Ayat 4, aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu, dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu, engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Nah, ini satu gambaran ya, dan merupakan petunjuk atau tanda bahwa inilah yang akan dialami oleh Firaun dan Mesir ya, serta penduduknya itu ya. Jadi mereka akan nanti mengalami kematian ya, dan mayat mereka pun tidak akan ada yang mengubur karena begitu dahsyat, begitu mengerikan ya. Jadi makanan binatang ya dikatakan. Karena apa? Mati dalam peperangan oleh pedang, kemudian tidak ada yang menguburkannya. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Nah, ada kaitannya dengan bangsa Israel ya. Dan maka bangsa Mesir, Firaun rajanya, dihukum oleh Tuhan. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bahu mereka, ya, engkau melukai bahu mereka semua, dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Dan memang bangsa Israel pernah ya mengandalkan bangsa Mesir ya, bersandar kepada Mesir dikatakan, tapi dia seperti tongkat bambu kemudian patah. Dan memang bangsa Mesir ya tidak berdaya, manusia biasa mereka. Memang waktu itu negara Mesir ya sangat diperhitungkan kuat, tetapi Babel datang sebagai raja yang lebih dahsyat, kerajaan yang lebih hebat, dan akhirnya mengalahkan Mesir
Nah tadinya Israel bertopang kepada Mesir. Ya, jadi dikatakan seperti bambu tempat mereka pegangan begitu bersandar tapi patah dan melukai ya Israel yang memegangnya, umat Allah yang tadi bersandar mengandalkan Mesir itu ya akan mengalami juga ya celaka atau kehancuran ya, terluka dikatakan di sana. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu. Satu disiplin atau hukuman yang luar biasa dialami oleh Mesir. Sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Oleh karena engkau berkata, inilah kesombongan itu, ya, meniadakan kuasa Allah dan menganggap diri sebagai pribadi yang hebat, yang luar biasa. Ini punyaku, aku yang buat. Aku lagi-lagi aku. Dan Tuhan menghukum mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuat. Ini sesuatu yang berat ya. Ini sangat luar biasa dan diulang lagi. Engkau berkata bahwa engkau memiliki sungai Nil dan engkau yang buat. Engkau berkata. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan hanya sekedar kata-kata, ya aku yang buat, enggak. Tetapi ya menyatakan dirinya bahwa mereka lah yang empunya, mereka yang hebat, mereka yang luar biasa. Nah, jadi persoalannya di sini sebenarnya adalah ini perbuatan yang ya membantah kekuatan Allah. Maka dikatakan engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, kita ingat bagaimana peristiwa Tulah ya waktu Israel keluar dari Mesir. Ya, Firaun sampai akhirnya mengakui engkaulah Tuhan Yahweh yang ada di negeri ini. Engkaulah Tuhan Yahweh yang adalah Allahnya Israel. Jadi dihajar oleh Tuhan mereka waktu itu sehingga mereka harus mengakui siapa Tuhan. Nah, nanti bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa juga harus mengakui siapakah Tuhan sesungguhnya. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, ada banyak orang menyembah Tuhan yang lain. Banyak Tuhan yang di masing-masing kepercayaan agama ya. Tetapi sesungguhnya hanya satu Tuhan. Hanya satu Tuhan, dan Tuhan inilah yang akan disembah ya oleh semua umat. Nah, manakala ada orang berkata, ya saya ini karya saya, ini saya yang buat. Nah, itu sama dengan meniadakan Tuhan dan hukumannya adalah kematian. Ayat 10. Maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Jadi 40 tahun sunyi sepi, nggak ada penduduk, nggak ada yang lewat pun nggak ada. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir ke-40 tahun itu aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak, dan aku akan memulihkan, ini menarik, dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Memang akan dikembalikan, tetapi dikatakan kerajaan yang lemah.
di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Jadi Mesir tidak akan bisa muncul sebagai negara yang hebat, super power, enggak bisa. Ya, ini nubuatan ya. Dan apakah ini berlaku sampai sekarang? Iya, berlaku. Dulu Mesir hebat gitu ya. Tapi Tuhan kasih disiplin, ya, dia tidak akan bisa hebat ya. Ya, kerajaannya tetap ada, artinya negaranya ada, penduduknya ada, dipulihkan tapi dalam keadaan lemah. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel. Kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi tujuan utama semua dari peristiwa ini kita melihat supaya manusia memandang kepada Allah, melihat kepada Allah, dan mengetahui bahwa sungguh Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Jadi segala peristiwa yang terjadi, ya termasuk disiplin atau hukuman itu, membuat manusia memandang kepada Allah supaya mereka tahu akulah Tuhan, akulah Tuhan Allah. Jadi jangan menyombongkan diri, jangan merasa diri hebat, ya. Walaupun nanti memang kita melihat setelah diserahkan orang-orang Mesir, dikembalikan, ya ada. Ya, dikembalikan mereka menjadi satu bangsa lagi, diberi kesempatan untuk masuk sebagai bangsa yang memiliki kerajaan, tetapi dikatakan kerajaan itu lemah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak akan bisa lagi minta bantuan kepada Mesir karena Mesir lemah. Nah, kaitannya dengan bangsa Israel atau umat pilihan Allah, supaya umat pilihan Allah ini tidak mencondongkan diri kepada kekuatan lain, kepada manusia. Kita ingat bagaimana Nabi Yeremia berkata, ini konteksnya adalah umat Yehuda minta bantuan kepada Mesir. Nah, maka ayat itu muncul, yaitu terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, waktu itu ya sebelum Babel yang menyerang Yehuda, ya karena Babel negara kuat, kemudian Yehuda minta bantuan kepada Mesir. Nah, padahal Mesir itu seperti apa? Tongkat bambu yang tidak kuat dan kemudian patah dan melukai umat pilihan Allah itu sendiri. Nah, itu. Jadi orang yang mengandalkan kekuatan manusia akan terkutuk. Tetapi yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Nah, dalam bagian ini kita melihat supaya akhirnya Israel atau umat pilihan Allah, Yehuda, tidak lagi minta bantuan kepada Mesir karena Mesir lemah. Ya, lucu kan? Kalau umat pilihan datang lagi kepada Mesir minta pertolongan sementara Mesir sudah lemah, tak berdaya. Nah, menarik dikatakan bahwa ya, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Mesir ini kan bukan bangsa pilihan Allah. Nah, tetapi hal ini mengingatkan kita bahwa bangsa-bangsa lain pun sesungguhnya dikasih oleh Tuhan dan Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Ya, supaya Mesir mengetahui akulah Tuhan. Ya, semua bangsa-bangsa yang kita sudah melihat kemarin, ya ada bangsa-bangsa yang dihukum, tujuannya supaya mereka tahu siapa Allah. Allah yang sesungguhnya yang harus disembah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bagian ini mengingatkan kita untuk setiap peristiwa yang kita alami, hendaklah semua mengarah kepada satu kenyataan bahwa kita harus tahu siapa Allah. Allah yang mengerjakannya. Ya, Allah yang mengizinkan, mungkin juga masa sukar kita hadapi, ini Tuhan izinkan supaya kita akhirnya tahu ada Tuhan. Ya, seperti pujian tadi, ada mujizat, berarti ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, supaya kita memandang kepada Allah dan kita tahu ada mujizat. Ya, ketika kita mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan, supaya kita bersyukur.
jangan sombong. Lagi-lagi tema ini muncul ya, luar biasa. Memang kesombongan ini luar biasa. Ya, ada melekat di dalam setiap diri manusia. Nah, itu sebabnya kita perlu mengontrol diri, mengendalikan. Jangan berkata, ini punyaku, ini aku yang buat. Oh, ini karyaku, ini gara-gara aku, ini ya aku. Tidak, tetapi kita mau berkata, aku dipakai Tuhan, aku diberkati Tuhan. Sekali Tuhan, ketika kita menyelesaikan satu persoalan yang rumit, kita mau berkata, Tuhan berikan hikmat kepadaku. Bukan, siapa dulu dong, aku hebat, ya jangan. Tapi kita mau berkata, Tuhan, ya ini karena Tuhan, ya ini karena Tuhan. Di bagian ayat 16 bagian terakhir dikatakan tadi, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, kalimat ini banyak kali muncul. Ya, ini adalah menekankan supaya segala peristiwa yang terjadi mengingatkan umat manusia kepada satu pribadi, yaitu Tuhan, yaitu Allah yang berkuasa, yang membuat segala sesuatunya, dan kepada Dia kita harus tunduk, kepada Dia kita harus berserah, kepada Dia ya kita harus menyembahnya, kepada Dia kita mau bersyukur, mengagungkan Dia, dan kita berkata, kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kami hanyalah ciptaan-Mu ya, yang selayaknya memuji-Mu, mengagungkan-Mu. Dan setiap berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita, kelebihan kita, membuat kita semakin bersyukur dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat, jangan menjadi pribadi yang sombong. Dan juga ingat, setiap peristiwa yang kita alami mengingatkan kita supaya kita memandang kepada Allah dan mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang kita harus sembah, kita harus akui dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita akui Tuhan, Dia Tuhan yang selalu menyertai kita, memberkati kita, memberi yang terbaik bagi kita. Dan tetapi Dia juga Tuhan yang memberikan disiplin, ya, Dia memberikan hukuman sesuai atau setimpal dengan perbuatan kita. Begitu kita sungguh bersyukur, berbahagia karena kita ada dalam naungan kasih-Nya dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya tak berkesudahan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.